Lah jenengan semua pengen usahanya barokah toh? Misal di sini ada yang jual sempol, jual cilok, jual soto, jual nasi apa, ada yang petani padi, petani jagung, ada petani berambang, ada apalah. Lah semuanya pasti pengen usahanya barokah. Pengen barokah nggih? Lah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disampaikan, man aroda ayyakuna kasbu thayyiban, barang siapa menginginkan usahanya barokah, fa'alaihi ayyahfadha khamsata asya, jagalah 5 hal. Lah ketika bentuk syukurnya itu tadi benar-benar baik, jadi syukur yang baik itu yang seperti apa toh? Kalau kata Imam Ghazali, orang itu kalau syukurnya sudah kualitas tinggi, bentuk syukur yang baik itu adalah istiqmaluha fima yuhibbul mun'im. Dia itu mampu menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah ini untuk suatu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya contohnya kayak Mas Wawan malam hari ini. Punya nikmat, alhamdulillah bawang merahnya lancar. Alhamdulillah usahanya lancar. Digunakan untuk hal yang dicintai Allah, daftar haji. Nah setelah daftar haji panggilannya keluar, undangannya keluar, masih nggak terima, syukuran lagi, menghadirkan pengajian, menghadirkan Gusnya Garangan itu tadi, ngajak sholawatan, ngajak zikir, ngajak ngaji, orang puluhan ribu hadir, masya Allah. Ini yang dinamakan istiqmaluha fima yuhibbul mun'im, menggunakan nikmatnya, anugerah dari Allah, atau kata Mbah Yai tadi yang disampaikan Mbah Yai tadi, fadl dari Allah, fadlun minallahnya itu digunakan untuk hal yang dicintai oleh Allah. Lah ketika syukurnya ini sudah berhasil, nikmat yang dianugerahkan oleh Allah digunakan untuk hal yang dicintai oleh Allah, maka akan menjadi asyukru qayyidun lil maujud. Syukur itu dapat mengikat nikmat yang sudah ada. Artinya ketika memiliki nikmat keluarga, keluarganya tambah barokah. Ketika memiliki nikmat usaha, usahanya tambah barokah. Wa sayyidun lil mafqud. Dan ketika seseorang itu mampu bersyukur atau menggunakan nikmat itu untuk hal yang dicintai oleh Allah, sayyidun lil mafqud, nikmat yang belum ada itu akan mudah tertarik kepada dirinya. Artinya dengan syukur itu menarik nikmat yang belum ada. Semoga berkah acara malam hari ini, nikmatnya Mas Wawan sekeluarga tambah-tambah. Amin Allahumma amin. Dan ternyata ketika saya itu membaca di dalam beberapa kitab Yai, ketika seseorang ini memiliki nikmat kemudian melakukan fardu-fardunya Allah atau sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, ini juga menjadi salah satu poin untuk menjaga keberkahan suatu usaha. Jadi Mas Wawan, jenengan beruntung, jenengan buat acara ini mengeluarkan biaya, besok haji juga mengeluarkan biaya. Selain itu menunjukkan rasa syukur panjenengan, ternyata itu menjadi salah satu poin seseorang itu memiliki usaha yang barokah. Jadi kalau orang punya usaha, kemudian orang itu tadi kok mampu melakukan untuk kebaikan, untuk taat kepada Allah, untuk melakukan fardu-fardunya Allah, maka selain itu sebagai bentuk rasa syukur itu menjadi satu poin seseorang itu memiliki usaha yang barokah. Makanya nanti jangan kaget kalau berkah acara ini berambangnya tambah lancar, usahanya tambah melesat. Insya Allah dekengane pusat, didekengi Allah Subhanahu wa taala. Loh Gus, mana kitabnya apa? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, di situ disampaikan qala al-faqih rahimahullah, ada ulama yang faham ilmu agama, beliau menyampaikan man aroda ayyakuna kasbuhu thayyiban,
Barang siapa yang menginginkan usahanya itu baik, usahanya itu barokah. Mohon maaf, selain Mas Wawan, seluruh yang hadir ini pengen usahanya barokah apa enggak? Mungkin dagangnya barokah, ternaknya barokah, bertaninya barokah, pengen toh? Barokah seperti yang disampaikan Yai tadi. Di dalam beberapa kitab, barokah itu ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Jadi kebaikan orang tersebut bertambah. Semisal bertambah hartanya juga untuk amal soleh, juga untuk ibadah. Umurnya juga barokah, lingkungannya juga barokah. Lah itu barokah, ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Lah jenengan semua pengen usahanya barokah toh? Misal di sini ada yang jual sempol, jual cilok, jual soto, jual nasi apa. Ada yang petani padi, petani jagung, ada petani berambang, ada apalah. Lah semuanya pasti pengen usahanya barokah. Pengen barokah nggih? Lah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disampaikan, man aroda ayyakuna kasbu thayyiban, barang siapa menginginkan usahanya barokah, fa'alaihi ayyahfadha khamsata asya, jagalah 5 hal. Jadi mungkin loh Gus, saya ini banyak uangnya Gus, usaha loh. Jadi usaha itu kalau barokah, contoh usaha barokah itu gimana toh? Semisal orang itu hanya punya sapi mungkin 1. Tapi kalau barokah, anaknya 5, punya anak 5, tapi waktunya kolahin anak, alhamdulillah cukup. Waktu bayar pondok, alhamdulillah cukup. Kelihatannya orang itu cuma punya sawah 1 petak. Tapi kalau barokah, anaknya itu banyak, anaknya 4 atau apa, waktu nyekolahin, muliain, waktu mondokin, cukup semua, itu barokah. Dan di keluarga itu adem, ayem, hawanya bahagia. Pernah lihat orang-orang dulu, pendahulu-pendahulu kita, gitu? Kadang cuma pakai sepeda, berangkat ke sawah, rokok nglinting, kopi ini diadai botol aqua, tapi bahagia. Anaknya 13, anaknya 11, tapi yang 6 bisa jadi sarjana, nanti sisanya itu bisa jadi haji semua. Nah itu karena barokah. Tapi banyak pun kalau tidak barokah, nyereti kalau bahasa Jawa Timurnya. Kalau bahasa Brebes apa? Seret. Nah, jadi nggak hanya nyereti, seret kalau nggak barokah itu. Kelihatannya banyak, miliatan, triliunan, tapi kalau nggak barokah, tidur nggak nyaman. La yuslih tolabud dunya la yuslih bitarkid din. Mencari dunia atau bekerja ini tidak akan baik, tidak akan barokah ketika dia itu meninggalkan agamanya. Makanya Masya Allah Mas Wawan, setelah acara ini, setelah haji nanti, saya yakin semoga panjenengan lebih baik, lebih istiqomah. Dan nanti insya Allah, nanti tahun depan kalau jenengan lebih baik, lebih istiqomah, lebih jos jis, tidak hanya jos saja, tapi tambahi jis, jos jis. Ya dah, saya nanti tak datang ke Brebes lagi nanti, nyambangi Gus Wawan Yai. Ini istimewa ini, makanya harus dipertahankan itu. Jangan sampai karena kesibukan kita kemudian kita itu bitarkidin, meninggalkan agama kita. Lah kunci yang keberkahan yang nomor 2 apa toh Gus? Kunci keberkahan yang nomor 2 adalah wasani layu dia ahadan min khalqillahi ta'ala li ajli kasbi. Ketika kita itu sibuk bekerja, jangan sampai kita itu menyakiti orang lain atau menjatuhkan orang lain. Itu kalau bahasa anak mudanya, brandinglah usahamu setinggi mungkin, sebaik mungkin, promosikan sebaik mungkin, tapi jangan sampai mematikan cahaya orang lain, jangan sampai menyakiti orang lain, hak orang lain diambil, jangan sampai. Jangan lihat hasil survei membuktikan banyaknya orang yang usaha kemudian sambil mencaci, menyakiti orang lain atau memakan hak orang lain, pasti tidak akan lama, pasti tidak akan lama.
Tapi kalau dia itu hanya fokus dengan usahanya, fokus dengan dirinya, keluarganya, ibadahnya, kemudian hak-hak orang lain itu dipenuhi dengan baik, pasti orang itu akan melesat. Insya Allah akan tambah jaya, tambah sukses. Semoga Mas Wawan tambah sukses, tambah jaya. Amin Allahumma amin. Lah itu kalau dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, wala tabkhasun nasa asya'ahum. Kita itu jangan sampai mengurangi hak-hak manusia. Jangan sampai dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam kesibukan kita. Ya contoh nggak usah jauh-jauh. Warung-warung kecil kayak gini loh. Lapak-lapak kaki lima ini loh. Jangan sampai kemudian, wah ini tahu saya lebih enak. Wah ini enak, itu nggak enak, itu apa. Atau bahkan cari dukun, cari apa, itu nggak penting. Fokus. Wes ini baik, ini apa, ini apa. Ada orang ternyata beli sana beli sana, kita tenang saja. Rizki itu sudah ada yang ngatur. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Semua orang itu sudah memiliki jatahnya masing-masing. Bahkan ujiannya manusia itu masing-masing. Ujiannya sendiri-sendiri, jatahnya sendiri-sendiri. Jadi kita nggak bisa menata hidup kita. Wes pasrah saja. Nah makanya itu penting, itu menjadi kunci yang nomor 2. Kalau kata Rasulullah, la dzarara wala diror. Jangan sampai kita itu membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain. Oke, jalan saja, jalan saja. Makanya Rasulullah juga menyampaikan, al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim itu adalah muslim yang muslim lain itu selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang jahil. Kita harus santai. Nah itu akan menjadi kunci keberkahan usaha yang nomor 2. Yang nomor 3, kunci keberkahan yang nomor 3 itu apa? Yang nomor 3 yakni ayaksida bikasbihi istighfafan. Ayaksida bikasbihi istighfafan linafsihi wali iyalih. Wala yaksida bihi al jam'a wal kathroh. Ketika kita bekerja, nyun sewu, mohon maaf, biasanya ada orang itu yang bekerja kemudian karena salah niat, salah tujuan, kemudian di tengah jalan banyak mengalami problem atau kegagalan. Lah, kunci keberkahan yang nomor 3 apa toh? Ketika kamu itu bekerja, ayaksida bikasbihi istighfafan li nafsihi wa li iyalihi wala yaksida bihi al jam' awal kasroh. Kita itu kalau bekerja harus memiliki niat yang baik. Niatkanlah saya ini bekerja untuk menyelamatkan diri saya dan keluarga saya agar tidak melakukan hal yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Kalau kata Yai Subhan tadi, agar kita itu tidak tomak mengharap pemberian orang lain. Loh iya, saya sendiri belajar seperti itu. Makanya saya ini, loh Gus Ikdam itu kegiatannya apa, pekerjaannya apa? Enggak. Kalau saya itu pekerjaannya ngaji itu bukan pekerjaan. Ngaji ini saya itu menjaga ketahanan iman saya. Karena saya ngaji ini akhirnya kan saya malu kalau maksiat. Apalagi di Brebes nggak bisa maksiat. Orang kadang terlanjur kenal, terkanjul dipanggil Gus. Masa saya kemarin habis pespanan terus karaoke itu kan ya gak pantas. Terus saya cari LC gitu, oh ya gak pantas ya gitu. Oh ini Gus apa? Saya ngaji ini bukan pekerjaan. Ini salah satu ikhtiar saya menjaga ketahanan iman saya. Akhirnya ketemu orang, kita berusaha menata akhlak yang baik. Nggih. Loh Gus, sebenarnya diajak foto itu capek enggak? Wah capek. Apalagi mak-mak foto pisan kurang bener, ganti lagi, miring lagi, kadang kudu nyosor ae. Loh saya ini di Brebes sama Tegal hampir ternodai loh kemarin Pak Kapolres. Ini hampir ternodai saya, waduh dari atas nggak bisa, dari tengah, waduh lato-lato saya terancam. Berat ini, waduh ini, wah dari dia agar saya mengumpulkan harta banyak. Jangan seperti itu, lah itu niat yang salah. Nggak mampu jenengan jadi CEO, sulit untuk jadi kayak Pak Beni, kayak Pak Andri, kayak Mas Wawan, sulit. Iya, kalau niatnya kayak gitu lah. Kadang kita kan kerja itu dendam.
mungkin di sawah dia lebih bagus. Wah, kita gini. Nah, tetangganya beli Avanza, pusing, Avanza dimasukkan kepala. Dipikir sampai subuh. Katanya banyak utang kok mampu beli Avanza. Tetangganya ngecor rumah, cor-coran dipikir masukkan kepala. Kok mampu itu dapat demit dari mana? Ada tetangganya nikahkan orang, nikahkan anaknya. Wah, lah tetangga saya itu jelek. Kok mantunya cantik, mantunya tetangga dipikir. Bojone tanggane dipikir, dilebokne sirah. Lah iki apa-apa sirah kebeken Avanza bondone tanggane. Akhirnya ya wis setruk ringan. Ya lah, layamu tuwala ya wis ora bermutu ngentekne biaya. Gitu. Lah makanya kerja itu niatkan yang baik. Saya bekerja untuk menyelamatkan diri saya dan keluarga saya agar tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk bekal ibadah. Makanya di dalam Al-Quran disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita itu diperintah untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Makanya saya tadi nyambung yang tadi. Saya ngaji ini bukan pekerjaan. Saya di rumah itu ya izin ini cerita sambil promosi. Saya ini sebenarnya kan kerja saya ya ini jual sarung batik ini, Gusikdam series. Dan ternyata saya survei orang Brebes belum beli ini. Amsong ini. Iya belum beli. Wah sudah beli mak-mak. Oh iya. Jadi saya jual sarung, jual roti, jual apa? Enggak kerja saya. Enggak kerja. Bahkan saya bilang loh Mas Wawan, saya bilang Mas Wawan, saya itu enggak narip, kayak gitu kan. Saya enggak narip. Gus nanti biayanya Gus Idam berapa? Saya enggak narip. Ning yo pantese. Loh, saya bilang kayak gitu ya. Saya enggak narip, enggak ada nominal. Bahkan hadroh saya itu juga enggak narip. Hadroh saya juga punya pekerjaan masing-masing. Oh enggak narip saya gitu. Itu kerja biar enggak tomak. Biar enggak tomak. Jadi kunci berkahnya pekerjaan yang nomor 3, niatkan semua pekerjaan panjenengan untuk menyelamatkan diri panjenengan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, agar enggak minta-minta, agar enggak tomak, dan niatkan untuk bekal ibadah kepada Allah. Dilanjutkan, ini masih nomor 3 loh, tadi 5 loh. Dilanjutkan apa mboten? Lanjut, enggak bulet nggih. Mohon maaf saya pakai bahasa Indonesia. Karena saya nggak paham bahasa ngapak, dan tadi infonya istrinya Pak Beni itu nggak paham bahasa Jawa. Jadi nanti biar bisa paham semua. Padahal saya itu biasanya kalau nggak bahasa Jawa, bahasa Inggris saya. Jadi agak sulit, bahasa Indonesia agak sulit. Karena ya itu CEO sarung itu tadi. Jadi kunci keberkahan suatu usaha yang nomor 4 apa? Ar-rabi'u ala yujida nafsahu bil kasbi jiddan. Ketika kita bekerja, kita tidak boleh terlalu menforsir diri kita. Kesehatannya salafus soleh itu cara yang salah. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, kamu rajin boleh. Inna li rabbika alaika haqqon. Tapi kamu harus paham, ada hak yang harus kamu penuhi kepada Allah. Kamu harus beberapa waktu istirahat, sujud, mujahadah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Karena di balik ikhtiarmu, usahamu, penentunya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-asbab, kata Imam Ibnul Qayyim, la tughni anka syai'an illa bi'nillah. Sekali lah jalan-jalan family time, beli apa, pisang goreng, sate kingkong, apa, ya situlah, saya gak paham saya. Nah itu penting, kayak gitu, santai, fresh. Kalau dawuhnya Yai Subhan Makmun tadi, ya kita harus bahagia biar awet muda, bahagia, jangan sepaneng. Lo hidup itu jangan sepaneng. Makanya salah satu ulama menyampaikan,
Taharraku bisobri, melangkahlah dengan penuh kesabaran, sabar, gak usah kesusu. Ihtamilu bisolah, bertahanlah dengan doa-doa, memohon kepada Allah, mintalah kepada Allah. Taqawu bil iman, kuatkanlah dengan penuh keyakinan. Insya Allah kalau kamu mampu bersandar kepada Allah, sesuatu yang carikan vitamin, sesuatu yang bergizi, kemudian keluarganya diajak family time, bahagia, wah itu jos jis, itu tidak hanya jos jis. Terus nomor 5, kunci keberkahannya lagi itu apa toh? Nomor 5, kalau panjenengan ingin bekerja itu, sudah Gus, saya yang 4 tadi sudah semua saya, tapi saya itu kok ini bisnis saya agak konslet. Kunci keberkahan usaha yang nomor 5, wal khamisu alla yara rizqahu minal kasbi wa yara ar-rizqa minallahi ta'ala wal kasba sababan. Ketika kamu itu sudah berhasil, jangan sampai kamu itu mengira kamu itu sukses karena kehebatanmu. Lah banyaknya orang yang gagal dalam perjalanan usahanya, ketika sudah berhasil itu kagum, ujub Kiai, heran dengan dirinya sendiri. Semisal lapaknya banyak, jualan kaki 5 ini lapaknya banyak, punya 7, punya 8. Dipuji orang, waduh kamu itu hebat. Oh iya, saya. Siapa dulu? Aneh. Ente bahlul. Langsung gitu, nggak boleh. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Adapun semua nikmat yang ada di sekitar panjenengan ini minallah, datangnya dari Allah. Jadi kunci keberkahan yang nomor 5, jangan heran dengan dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang muji, Masya Allah, rombong cilokmu sekarang banyak, rombong sotomu sekarang banyak, alhamdulillah, pangestunipun, doakan, doakan. Ini minallah, ini minallah. Ini titipan Allah, ini dari Allah. Ini dari Allah. Doakan Yai, doakan Gus, doakan tetangga-tetangga saya, doakan, doakan. Nah itu. Ini kunci yang nomor 5. Artinya kita jangan sampai pernah merasa, waduh kita itu dirinya orang hebat, orang apa. Karena ya itu tadi, innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha pemberi rizki, yang mempunyai kekuatan dan maha kuat itu ya Allah. Kita menjadi bisa itu ya karena dimampukan Allah. Kayak Mas Wawan ini mampu daftar haji beserta istrinya, ya ini karena dimampukan oleh Allah. Dimampukan. Ya itu. Makanya kalau 5 hal ini tadi, kunci pekerjaan ini dipakai semua orang, insya Allah panjenengan semua pasti akan sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Amin Allahumma amin. Terus yang paling penting, khususnya untuk para pengusaha dan panjenengan semua jamaah yang hadir, saya ingatkan, tidak ada kesuksesan yang bertahan lama tanpa adanya keistiqomahan religius. Tidak ada kesuksesan yang bertahan lama tanpa adanya keistiqomahan religius. Orang yang sukses sampai anak cucunya atau bahkan sampai 7 turunan lebih gak habis, orang ini kalau kamu selidiki pasti memiliki keistiqomahan religius. Entah habis sholat itu istiqomah baca sholat nariyah, entah habis sholat itu baca surat al-insyirah kayak Yai Subhan, entah habis asar itu baca surat waqiah, entah dia itu hobi sodakoh, entah setiap hari itu minimal baca surat Yasin 1 kali, entah dia itu hobi sholawat Jibril 1000 kali setiap hari, pasti. Gak mungkin loh. Jenengan tahu dulu tahun 2000 berapa itu sebelum Covid itu loh, viral ada crazy rich ini, orang kaya mendadak, orang sukses mendadak, tiba-tiba ritnya hilang tinggal crazy. Ya kan? Edan jadi naudzubillah min, ternyata tidak memiliki keistiqomahan
juz. Dan yang paling bahayanya ternyata oleh Allah dititipi anugerah, ini tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Duh, biasanya sulitnya orang kalau sudah megang itu ngeluarin malah sulit. Biasanya kalau orang itu malah belum punya apa-apa, ini ngeluarin malah mudah. Iya, untuk sedekah, untuk apa. Nah ternyata tadi Yai Subhan kan cerita tadi. Pak Beni yang sukses yang tanahnya hektaran tadi loh, di depan kita semua. Nah, Pak Beni, Yai Subhan tadi cerita. Saya ingat ibunya ya. Saya ingat ibumu, Pak Beni. Ibumu itu dulu di pondok saya pernah jariah berapa ratus meter tanah, kemudian bangunin madrasah ini. Loh ini loh. Aula. Waktu saya tadi di Pak Beni, Yai Subhan cerita. Saya kalau lihat kamu itu ingat ibumu dulu beli tanah berapa ratus, diwakafkan di pesantren, kemudian dibangun madrasah. Lah ini sekarang anaknya menjadi CEO. Karena itu termasuk keistiqomahan religius. Dan ternyata ketika kita itu dianugerahi nikmat oleh Allah, kemudian kok kita tambah lupa kepada Allah, menjadi garangan, wah bahaya. Imam Abu Hazim menyampaikan, kullu nikmatin la tuqaribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya baliyatun. Nikmat itu akan jadi masalah. Contoh, anak itu nikmat apa bukan? Nikmat toh anak itu, anugerah toh. Wong orang kalau belum dianugerahi anak aja pusing pengen anak, gitu. Anak itu nikmat toh. Tapi kalau anak mulai lahir, jenengan nggak mementingkan namanya yang baik, adabnya yang baik, tidak memikirkan dia ngaji di mana, mondok di mana, akhlaknya seperti apa. Kalau besar tidak berakhlak, orang itu nguji orang tuanya apa enggak? Nguji kan? Tidak hanya orang tuanya, Pak Kapolres saja pusing itu. Ya loh. Akhirnya maling di mana-mana. Akhirnya apa? Wes kejahatan di mana-mana. Lah itu contoh kalau tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau anaknya ini tadi mulai kecil dididik adab, agak besar diantarkan ke pesantren, diantarkan ke kiai. Lah ini insya Allah anak itu akan menjadi nikmat yang konsisten, membahagiakan orang tuanya. Ya itu istimewa itu. Jadi karena keistiqomahan orang tuanya, akhirnya anaknya itu mendapatkan derajat nikmat yang luar biasa. Ya tadi kayak ceritanya Yai Subhan itu saya dengar sendiri itu tadi. Pak Beni punya gudang banyak, kayak Mas Wawan ini wis punya tempat besar dan sebagainya. Ternyata orang tuanya itu menanam suatu benih-benih kebaikan yang luar biasa. Mayyazra yahsud. Barang siapa yang menanam pasti dia akan memanen. Nah akhirnya anak cucunya ini memanen. Bahkan Masya Allah, bahkan tadi beliau sampai cerita loh Pak Beni tadi. Saya itu dulu waktu masih muda langsung pernah mimpi. Ini mohon maaf saya ceritakan untuk motivasi yang lain. Waktu masih muda itu saya mimpi. Nggak apa-apa ya ini. Saya itu mimpi padahal saya waktu muda itu ya namanya anak muda Gus. Pak Beni kan hobinya balap. Ya kayak saya racing. Tapi kalau Pak Beni kelas sultan, kalau saya kelas kampungan saya. Beliau kan kelasnya balap di Malaysia. Kalau saya ya itu tadi di alun-alun Brebes, kota Tegal, ya sambil lihat cewek-cewek itu tadi. Itu. Lah, kalau Pak Beni beda. Tadi Pak Beni bilang kan ya tadi. Saya saksinya ini, beliau Pak Andri juga dengar tadi. Waktu masih muda, padahal fotonya saja belum pernah ngelihat. Fotonya, ceritanya belum pernah melihat karena memang hobinya racing, balap beliau. Akhirnya tiba-tiba mimpi temennya lagi sholat di masjid, Pak Beni tidur di serambi masjid. Mimpi itu langsung yang bangunin, yang mecut itu Sunan Gunung Jati, yang nyambuk itu dipecut sama Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo mecut, bangun Beni, bangun, tangi. Terus kemudian waktu sholat di mimpi itu diimami Sunan Gunung Jati langsung. Lah ini kan barokahnya orang tuanya itu dekat dengan ulama, dekat kiai, langsung diingatkan. Sejak detik itu juga Pak Beni jadi tambah istiqomah. Sholatnya jadi tambah istiqomah. Jadi walaupun driver mobil balap
Tapi ya dekengan pusat. Makanya ya selamat terus loh. Tapi memang benar. Lah ini saya jadi ingat ada dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang benar kita itu harus dekat dengan ulama. Lah anaknya sampean Mas Wawan sok di pondok nih kudu di pondok nih lah. Neng Yai Subhan Makmun. Ya pun yang mahku ora apa-apa. Ora apa-apa. Engko nek ketarane yai ketok ora ngatasi wah iki ketoke kaya bapake iki. Ngono. Lah wi kene tak atasane kuwi. Loh, tapi ternyata tenan, panjenengan semua itu harus hobi dekat dengan kiai. Saya ingat ini, saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan tiba di mana zaman orang-orang itu mulai menjauh dengan kiai dengan ulama. Ini yang bilang Rasulullah ini. Rasulullah A1 loh ini infonya, tak kasih tahu kok ya ora percaya to modele. Tenanan niki tenanan. Saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha, akan tiba di mana zaman orang itu sudah menjauh dari ulama, dari kiai. Wah, apa kayak gak penting, gak gaul, gak keren. Yang pertama, ketika orang itu menjauh dari ulama, dari kiai, Allah akan turfa'ul barokah min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari usaha-usahanya. Ini loh, kalau orang itu jauh dari ulama bahaya. Loh, tapi hasil survei membuktikan benar. Siapa yang mengingatkan? Siapa yang menegur? Nah kalau Mas Wawan ini dekat dengan Yai Supan kan alhamdulillah. Wan, ini kamu waktunya gini. Oh, ini kayaknya kamu terlalu jauh mainnya. Oh, ini kayaknya waktu mengeluarkan zakat kepada tetanggamu. Ah, ini waktunya ini. Loh iya kan? Tapi kalau kita jauh dari ulama, jauh dari nasihat-nasihat orang alim, bahaya. Bahaya. Wes iso teko kono-kono, wes bahaya. Jadi garangan. Jadi garangan. Pomo wedok garangan wati. Ya toh? Terus bahayanya lagi kalau orang itu mulai jauh dari ulama apa? Yusallitullahu alaihim sultanan dolima. Kamu akan ditakdir memiliki pemimpin yang dolim. Koruptor, yang gak sayang rakyat atau apa, ini bahaya. Makanya salah satu kuncinya keberkahan suatu bangsa itu gimana rakyatnya ini tadi dekat dengan ulama, dan ilmu dari ulama ini digunakan, diamalkan sebaik mungkin. Dan bahayanya malih nek jenengan ado saka ulama, ini infonya A1 ini dari Rasulullah ini. Yahrujuna minad dunya bi ghairi iman. Kita itu akan meninggalkan dunia ini dengan tanpa iman. Naudzubillah min. Makanya Masya Allah di Brebes ini setiap pengajian penuh kayak gini tuh. Memang hobi ngaji orang sini. Kok api-api men ya wong gini ya. Soleh-soleh ya. Ini nggak ada, sing nakal ngono nggak ada tuh ini. Wong apik kabeh ngene iki. Enggak, ini maksudnya penuh kayak gini itu karena hanya saya saja atau ya memang waktu pengajian kayak gini. Wah kok apik men, tukang mendem gak enek wong gini mendem. Karaoke gak enek karaoke. Wah apik kabeh. Ya saya kan penasaran, heran tuh saya. Wah kok koyok ngene. Nyambut tamu, Masya Allah. Loh saya itu jarang-jarang loh, satu hari kemarin bisa 2 acara loh. Jadi izin Yai, saya itu malam Selasa di rumah saya rutinan kemarin. Capek. Kemudian berangkat itu hampir subuhan di Kediri. Subuhan di Kediri, kemudian di rest area hampir nyampe Brebes itu jam 9. Jadi saya tidur mulai pagi di mobil sampai jam 9. Jam 9 sampai rumahnya Mas Wawan, belum tidur. Ternyata sudah ditunggu oleh teman-teman Harley Davidson itu, HDCI dari Cirebon, dari Tegal, ditunggu dari Tegal. Teman-teman HDCI Tegal. Setelah itu jam 12 ya Mas Wawan. Jam 12 katanya Mas Wotonya Mas Wawan itu loh. Ini perjalanan berapa jam? Setengah jam Gus. Perjalanan ternyata sampai Cirebon ini 1,5 jam. Panas. Wes tak goleki Mas Woto wis arep tak tewu ya jenengan. Arep tak tewu iki Mas Woto ndi? 1,5 jam Yai. Wah naik eri sama istri saya. Rong panas. Lemes, istri saya tak tanya ngantuk wis turu sik. Ngantuk. Akhirnya nyampe Cirebon 5 kilo sebelum makam itu kita ngopi dulu. Ngopi itu sekitar jam 3 ya. Sekitar jam 3 ngopi, makan ringan, kemudian ziarah. Lah salat asar di
Sholat asar itu di Sunan Gunung Jati, alhamdulillah. Lah itu. Terus kemudian pulang saya nggak kuat, saya tak naik mobilnya. Akhirnya motornya ditowing, nyampe hotel Brebes ya itu. Nyampe hotel Brebes sebelum maghrib, waktu maghrib saya tidur. Setengah 9 dibangunin sama istri saya, bah, wungu rien, wungu, waktune pespanan. Lah sampean ikut pespanan apa enggak, betul enggak, wanita yang jan karepe dhewe ya. Wah ya naik Harley gelem, wah numpak Vespa gak gelem ya. Waduh iki. Akhirnya naik Vespa, akhirnya pespanan ke wali kota. Nyampe wali kota Tegal itu jam 10 Yai. Saya itu heran kok kuat ini fisik saya, padahal saya itu lemah, gampang darah rendah saya itu. Gampang lemes gitu, ya wajar kurus lah. Kurus gampang lemes, kok kuat itu loh. Di sana waduh dirubung orang penuh, Masya Allah luar biasa. Ya, saya sampai heran, Masya Allah di sini tuh luar biasa ya antusiasnya sama ulama, sama Gus, sama Kiai, luar biasa. Saya sampai heran loh sama orang sini. Memang suka ngaji tuh orang sini. Oh, panjang wong apik-apik ya. Apa anakku sok tak golekne bojo wong kene ae. Novel kae. Malah mikir aku ya. Luar biasa, ora enek wong nakal ya ning kene ya. Oh, gek modele kok brambang kabeh ngono. Alhamdulillah. Ini biar tambah semangat, coba tadi waktu diajak Danu flashnya kurang kompak. Tak doain ini bener ini. Saya insya Allah Juli kan umroh. Kalau haji yang tahun ini nggak berangkat. Tak doain yang mau nyalain flash, tak doain rezekinya lancar. Kita nanti bareng-bareng baca sholawat Jibril. Masya Allah luar biasa ya Allah. Pertama kali saya kesini, tapi Masya Allah penuh seperti ini. Masya Allah semoga kapan-kapan ditakdir bisa kesini gitu. Walaupun tidak tahun ini, kalau tahun ini sudah penuh banget. Tapi yang paling penting saya minta tolong keikhlasan panjenengan semua. Doakan Mas Wawan dan Bu Rike ya. Bu Rike semoga hajinya nanti benar-benar mabrur dan benar-benar menjadi haji yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Haji yang mabrur itu berasal dari kata barro, ya buru baron wa mabaron fa wa barun wa zaka mabrurun burolata burom mabarun mibarun. Jadi haji yang baik artinya haji yang benar-benar penuh dengan ibadah, tidak dicampuri dengan suatu kemaksiatan. Lah, kalau katanya Al-Imam di dalam kitab Al-Imam ya Allah ya Rabbi ya Karim Jalaluddin As-Suyuti yang disampaikan mabrur atau makbul wal makbulul muqabbal bil birri wa huwa as-sawab. Jadi haji itu kalau memang benar-benar makbul diterima oleh Allah, maka balasannya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan akan mendapatkan pahala yang baik. Nah, ciri-cirinya haji yang mabrur itu wa min alamatil qabul ayarji'a khairan mimma kana wa la yu'awidul ma'asi. Orang itu setelah haji tidak kembali ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang dulu pernah dia lakukan sebelum haji. Itu ciri-cirinya haji mabrur. Artinya nanti kalau Mas Wawan dengan Bu Rike ini benar-benar mabrur, setelah berangkat dari tanah suci benar-benar mabrur, tanda-tandanya itu apapun keburukan yang pernah terjadi ini tidak akan terulang lagi, kembali lebih baik. Itu luar biasa. Dari nanti insya Allah nanti langsung ke Blitar lagi. Ini luar biasa loh, itu tidak semua orang loh. Haji itu bukan loh, haji umroh ya ini leres nyantang letiai. Ini tidak semua orang loh, penting punya uang loh, tidak. Kalau punya uang tapi tidak terpanggil oleh Allah, ya belum bisa berangkat. Itu wafdullah, undangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Makanya Masya Allah luar biasa. Berarti jenengan memang dikehendaki menjadi orang yang lebih baik, lebih mulia, dan insya Allah akan dinaikkan derajatnya. Terus jos istimewai pengusaha muda Mas Wawan, Bu Rike. Bener ya?